Hai, kembali bersama aku Kak San di channel Hako Oracle. Ingat, banyak tanya banyak tahu. Kemarin kan aku ada sempat tuh ngomongin, emangnya ada ya waktu-waktu atau durasi tertentu yang direkomendasikan untuk kita tidur sesuai dengan usia. Bilang kan ada. Nah, sebelum aku bahas itu, aku bilang aku mau berbagi dulu nih. Jadi sebenarnya tidur itu apa? Tidur itu adalah suatu kondisi di mana individu kemampuannya untuk merespon stimulus dari lingkungan itu menurun atau bahkan hilang. Tetapi dengan stimulus tertentu itu dapat dibangunkan. Jadi kalau nggak bisa dibangunkan itu namanya bukan tidur ya, itu mungkin udah koma. Seperti itu. Terus gimana? Kalau kan kemarin kita bahas pentingnya bangun pagi tuh. Nah, secara umum sebenarnya kenapa kalau kita nggak tidur gitu loh? Emangnya kenapa kalau nggak tidur? Kalau aku mau begadang aja, kenapa? Kita bahas dulu nih. Jadi sebenarnya kalau kita kurang tidur itu efeknya apa sih? Nomor satu ya kelelahan. Kalau kita kurang tidur otomatis tubuh kita akan menjadi lelah gitu kan. Nah, selain itu apa? Bisa juga menyebabkan salah satu efek-efek lainnya itu apa? Kalau kita kurang tidur ya otomatis mood kita akan menjadi kurang stabil ya. Atau kita akan mengalami apa ya, kita kayak nggak mood gitu deh, nggak ngapa-ngapain nggak mood, apa nggak mood gitu. Nah, selain itu apa ya, otomatis lah kalau kita capek, kita nggak mood, kinerja kerjanya kita akan menurun pula gitu. Lalu apa, dengan begitu otomatis juga misalnya yang bisa tertrigger masalah-masalah kesehatan lainnya itu apa, bisa meningkatkan kemungkinan hipertensi. Hipertensi itu berarti tekanan darah tinggi ya guys, terus diabetes, penyakit jantung gitu ya, dan yang lain-lainnya juga gitu loh. Itu bisa memicu obesitas gitu loh, memicu stres, memicu depresi, bahkan stroke. Jadi itu tuh kalau kamu sampai nggak tidur itu akibatnya. Terus fungsinya apa kalau kita tidur? Kalau kita dapat tidur yang cukup, kalau tidur kita cukup itu emang fungsinya apa? Apa bagusnya kalau kita tidurnya bagus gitu? Nah, bagusnya itu apa? Secara hasil penelitian itu menunjukin gitu loh, kalau kita tidurnya cukup, kita itu akan mendapatkan banyak kegunaan baik secara psikis maupun fisik. Salah satunya apa? Nah, salah satunya itu misalnya ya tubuh menjadi lebih segar gitu kan, kita nggak kelelahan, tubuh akan menjadi lebih segar. Terus apa lagi, kita bisa meningkatkan yang namanya konsentrasi kita akan meningkat guys gitu ya. Nah, selain itu apa, ketika kita tidur cukup, fungsi memori atau fungsi ingatan kita juga meningkat. Jadi kemampuan kita untuk merecall ingatan yang lalu serta menghubungkan informasi-informasi itu juga jadi meningkat gitu kan. Nah, selain itu apa, itu juga bisa meningkatkan yang kita sebut dengan insight, kemampuan kita memahami situasi, kondisi, bahkan masalah, sehingga kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah atau kemampuan kita untuk problem solvingnya kita juga jadi meningkat gitu loh. Selain itu apa, ada lagi untuk meningkatkan kreativitas, meningkatkan imunitas, bahkan bikin kulit kita lebih glowing gitu ya. Dan kalau kita tidur cukup, otomatis metabolisme tubuh kita itu akan bekerja lebih baik gitu loh. Banyak banget kan manfaatnya. Jadi ngapain lagi kamu mau jadi begadang begitu, nggak penting. Nah, sesuai yang aku janjiin, nah rekomendasi durasi tidur atau waktu tidur kita yang direkomendasikan oleh National Sleep Foundation itu berapa jam sih untuk setiap usia? Nah, itu dimulai dari newborn ya. Newborn itu dari 0 sampai dengan 3 bulan itu 14 sampai 17 jam. Lalu dari usia 4 bulan sampai 11 bulan itu di 12 sampai 15 jam. Lalu usia 1 sampai 2 tahun itu 11 sampai 14 jam. 3 sampai 5 tahun itu 10 sampai 13 jam. Lalu nih dicatat ya, 6 sampai 13 tahun itu 9 sampai 11 jam. 14 sampai 17 tahun 8 sampai 10 jam. Nah, 18 sampai 64 tahun itu 7 sampai 9 jam ya. Lalu 65 plus 65 ke atas itu 7 sampai 8 jam. Itu yang direkomendasikan gitu loh. Lebih baik bisa diikuti sesuai ini. Jadi selama 24 jam jumlah tidur kita tuh harus ya sekitaran segitulah. Jadi misalnya kalau anak-anak termasuk lah itu take nap-nya gitu ya, tidur siangnya sama tidur malamnya kira-kira jumlahnya segitu gitu loh, bukan harus selama malam gitu. Makanya kalau
banyak ya ibu-ibu lansia gitu, kalau dia udah terlalu banyak tidur siang sehingga waktu malamnya dia tidurnya jadi nggak bisa banget, jadi misalnya nggak bisa tidur. Karena apa? Memang jatah waktu tubuhnya itu yang direkomendasikan tidur dalam 24 jam adalah 7 sampai 8 jam tuh, misalnya kayak seusianya kita. Tapi kalau kita udah boboknya banyak banget dari pagi sampai siang udah bobok, ya otomatis lah malamnya bakalan jadi night owl gitu ya. Nah, sampai situ dulu ya. Kalau ada pertanyaan, tanya aja yang lain. Untuk saat ini, aku udah bahas tidur itu apa, benefitnya apa, kalau nggak sampai tidur apa, lalu rekomendasi durasi tidur sesuai usia juga udah aku kasih tahu. Nanti aku sambung lagi ya guys, kapan-kapan. Makasih, sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe ya, paling penting itu.